Tetangga tak tahu malu yang setiap pagi membuang sampah di depan rumahku, karena cemburu aku menikah dengan suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari belum sepenuhnya bangkit ketika aku membuka mata. Suara burung-burung berkicau di kejauhan seharusnya menjadi alunan indah yang membangunkanku dengan lembut. Tapi pagi ini, seperti beberapa hari terakhir, aku tersentak oleh pemandangan yang membuat darahku mendidih. Dari jendela kamar, aku bisa melihat tumpukan sampah berserakan di depan rumah, menghiasi halaman yang semestinya bersih dan rapi. Plastik-plastik bekas makanan, kaleng minuman yang sudah penyok, bahkan sisa-sisa sayur busuk berceceran di dekat pagar, seolah sengaja dijejalkan ke dalam pekaranganku. Bau tidak sedap mulai menyusup melalui celah-celah jendela, memaksa aku menutup hidung dengan ujung selimut. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum benar-benar meledak. Ini sudah hari kelima, 5 hari di mana aku harus membersihkan sampah-sampah tak diundang itu sebelum beraktivitas. 5 hari di mana kesabaranku diuji oleh seseorang, atau sekelompok orang, yang entah mengapa tega melakukan hal seperti ini. Mas Indra, suamiku, sudah berdiri di samping tempat tidur, mengikat dasi dengan rapi sambil sesekali melirik ke arahku. Lagi-lagi sampah? Tanyanya. Suaranya berat karena baru bangun. Aku mengangguk pelan, gigitanku mengeras. Iya, sama seperti kemarin, dan 3 hari sebelumnya. Dia mengerutkan kening, lalu berjalan mendekati jendela. Matanya menyapu pemandangan kacau di luar, dan aku bisa melihat percikan kemarahan di balik tatapannya yang biasanya tenang. Aku akan cari tahu, Dinda, ujarnya, meletakkan tangan hangatnya di pundakku. Mungkin ada anak-anak nakal yang iseng. Tapi suara hatinya sendiri tidak yakin. Kami tinggal di lingkungan yang cukup tenang, tetangga saling mengenal, dan anak-anak di Sainis biasanya tidak berani berbuat seperti ini. Apalagi, sampah-sampah itu selalu muncul tepat setelah subuh, saat kebanyakan orang masih terlelap. Ini terlalu terencana untuk sekadar ulah anak kecil. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum turun dari tempat tidur. Kaki-kakiku terasa berat saat melangkah ke dapur, mengambil sapu dan kantong sampah besar. Udara pagi yang seharusnya segar kini tercampur bau anyir yang menusuk hidung. Tanganku bergerak cepat, menyapu dan mengumpulkan plastik-plastik kotor itu, tapi pikiranku jauh lebih sibuk. Siapa yang melakukan ini? Dan kenapa? Tidak mungkin tanpa alasan. Selama ini, aku selalu berusaha bersikap baik kepada semua tetangga. Aku tidak pernah terlibat konflik, selalu menyapa dengan ramah, bahkan sering membagikan kue atau makanan jika sedang ada acara kecil di rumah. Jadi, kenapa ada yang tega melakukan ini? Mas Indra sudah berangkat kerja, meninggalkan aku dengan segudang pertanyaan yang tidak terjawab. Aku menyelesaikan membersihkan halaman, lalu berdiri di depan rumah, memandangi jalanan sepi. Beberapa tetangga mulai keluar, ada yang menyapu halamannya sendiri, ada yang sekadar duduk-duduk di teras. Tak satu pun dari mereka yang mencurigakan. Tapi aku tidak bisa terus begini. Jika besok sampah-sampah itu muncul lagi, aku harus bertindak. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kedamaian rumah tanggaku. Dan jika ternyata ini bukan sekadar iseng, jika ada niat jahat di baliknya, aku siap menghadapinya. Awal yang kacau untuk sebuah misteri yang akan mengubah segalanya. Pukul 3.47 pagi. Jarum jam di dinding kamar bergerak lambat sementara aku duduk bersila di lantai dengan punggung bersandar pada dinginnya tembok. Selimut tebal membungkus tubuhku yang menggigil meski udara malam tidak terlalu dingin. Ini jam ketiga aku terjaga, memaksakan mata tetap terbuka meski kelopaknya terasa berat seperti dihimpit beban. Sejak pukul 12 tadi malam, aku sudah memposisikan diri di balik tirai jendela kamar depan yang sengaja kubuka sedikit, cukup untuk melihat keluar tapi tidak mencolok. Mas Indra menghela napas dalam tidurnya di sebelahku. Aku menoleh sebentar, memandangi wajahnya yang tenang dalam cahaya remang-remang lampu jalan. Seharusnya aku juga terlelap seperti dia, tapi tekadku sudah bulat. Malam ini aku harus menemukan jawaban. Kaki kananku mulai kesemutan ketika jarum jam menunjukkan pukul 4.15.
Suara jangkrik malam sudah berhenti, digantikan oleh kesunyian yang begitu pekat sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku mengubah posisi duduk perlahan, berusaha tidak membuat suara. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di ujung jalan. Nafasku tersendat. Sebuah bayangan hitam bergerak pelan mendekati rumah kami. Sosok itu terlihat pendek, mengenakan kerudung gelap yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Aku segera meraih ponsel yang sudah kusiapkan di sampingku. Jari-jariku gemetar membuka aplikasi kamera. Sosok itu berhenti tepat di depan pagar rumah kami. Dalam cahaya bulan purnama yang temaram, aku bisa melihat dengan jelas tangan yang menggapai-gapai ke dalam tas besar. Lalu, dengan gerakan cepat, sesuatu berterbangan ke halaman rumah kami. Astaga! Desisku hampir tak terdengar. Sekarang tidak ada keraguan lagi. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat Bu Siti, tetangga kami yang rumahnya hanya terpaut 5 pintu dari sini, dengan sengaja melemparkan sampah ke halaman rumah kami. Gerakannya begitu lihai, cepat, dan terlatih, seolah ini bukan kali pertama dia melakukannya. Aku menekan tombol rekam di ponselku. Layar ponsel menangkap setiap gerak-geriknya yang licik. Bu Siti masih asyik mengais-ngais tasnya, mengeluarkan lebih banyak sampah. Ada kaleng bekas, plastik pembungkus makanan, dan apakah itu sisa sayuran busuk? Perutku mual. Bau menyengat yang selama ini menggangguku setiap pagi ternyata berasal dari sengaja dijejalkan ke rumah kami. Aku menggigit bibir bawahku sampai terasa sakit. Kemarahan mulai menggelegak di dada, tapi aku menahannya. Aku butuh lebih banyak bukti. Bu Siti tampak menengok ke kanan dan kiri dengan gelisah sebelum akhirnya melangkah pergi dengan cepat, meninggalkan hadiah pagi untuk kami. Aku menunggu sampai sosoknya benar-benar hilang dari pandangan sebelum akhirnya menghela nafas panjang. Jari-jariku masih gemetar ketika mematikan rekaman. Video berdurasi 2 menit itu jelas menunjukkan Bu Siti sebagai pelakunya. Tapi kenapa? Apa motivasinya? Aku memandangi tumpukan sampah yang baru saja dia tebarkan. Dalam kegelapan, sampah-sampah itu terlihat seperti monster kecil yang mengejekku. Aku menutup tirai perlahan dan kembali ke tempat tidur. Tubuhku terasa lelah tapi pikiranku berputar-putar tak karuan. Besok pagi aku harus menunjukkan rekaman ini pada Mas Indra. Tapi yang lebih penting, aku perlu mencari tahu alasan di balik semua ini. Karena satu hal yang pasti, ini bukan sekadar iseng. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap di balik aksi Bu Siti. Dan aku akan mengungkapnya, satu kebenaran pahit pada suatu waktu. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar dengan kejam, seolah menertawakan kegelisahan yang menggerogoti pikiranku sejak subuh. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk bantal erat-erat sementara jari-jariku terus memainkan ujung sarung bantal yang sudah kusut. Mas Indra sedang bersiap di kamar mandi. Suara air mengalir dari shower menciptakan irama monoton yang justru semakin menegangkan saraf-sarafku. Video di ponselku terasa panas bagai bara, menunggu untuk ditunjukkan. Aku menarik napas dalam-dalam ketika pintu kamar mandi terbuka, mengeluarkan semburan uap hangat yang berbaur dengan udara dingin kamar. Mas Indra muncul dengan handuk melilit pinggang, rambutnya masih meneteskan air. "Dinda, kenapa dari tadi diam saja?" tanyanya sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Matanya berbinar penuh kehangatan seperti biasa, tapi pagi ini aku tidak bisa menikmatinya. Ada yang harus kutunjukkan padamu." Suaraku serak, lebih karena ketegangan daripada kurang tidur. Tanganku gemetar saat mengulurkan ponsel. Aku rekam semalam. Mas Indra mengambil ponsel itu dengan alis berkerut. Aku melihat perubahan ekspresi wajahnya secara perlahan saat video itu berjalan. Dari bingung, ke kaget, lalu akhirnya mengeras seperti batu. Otot rahangnya menegang, membuat garis tajam di pipinya yang biasanya halus. "Bu Siti," gumamnya datar, tapi aku bisa merasakan amarah yang tersembunyi di balik nada itu. Tangannya mengepal erat sampai buku-bukunya memutih. "Aku harus bicara padamu tentang sesuatu, Dinda." Dia duduk di sampingku, beratnya membuat kasur sedikit mengendur. Bau sabun mandinya yang segar tiba-tiba terasa menyengat di hidungku. 2 tahun lalu, mulainya dengan suara rendah. "Sebelum aku mengenalmu, Bu Siti sering datang ke rumah orang tuaku." Aku memeluk lututku erat-erat,
merasakan dingin yang aneh merayap di tulang punggungku meski hari semakin pagi. Dia ingin menjodohkanku dengan Nabila, anak perempuannya. Mas Indra menghela napas panjang. Aku selalu menolak dengan halus, bilang aku belum siap menikah. Tapi setelah aku memutuskan untuk melamarmu tahun lalu. Dia berhenti, memandangku dengan mata penuh penyesalan. Bu Siti marah besar. Dia bilang aku menghina keluarganya. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Potongan-potongan teka-teki itu akhirnya menyatu membentuk gambar yang jelas dan menyakitkan. Aku menarik napas tersengal, tiba-tiba merasa seperti pencuri yang telah mengambil sesuatu yang bukan milikku. Tapi, Nabila sendiri? Tanyaku pelan. Mas Indra menggeleng. Nabila baik. Dia bahkan pernah bilang padaku bahwa dia tidak ingin dipaksa menikah. Tapi Bu Siti. Dia menghela napas lagi, lebih berat kali ini. Dia punya ambisi besar untuk menyatukan keluarga kami. Bisnis keluarganya sedang bermasalah, dan dia pikir dengan menikahkan Nabila denganku. Aku tiba-tiba merasa lelah sekali. Semua ini ternyata bukan tentang sampah, bukan tentang tetangga yang iseng. Ini tentang dendam, tentang harga diri yang terluka, tentang rencana yang gagal. Dan aku hanya menjadi sasaran empuk dari kekecewaan seorang wanita yang tidak bisa menerima kenyataan. Jadi semua ini, sampah, gangguan. Suaraku pecah. Ini pembalasan karena kau memilihku. Mas Indra menarikku ke dalam pelukannya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang kencang melalui baju tidurku. Ini bukan salahmu, Dinda. Aku yang akan menyelesaikan ini. Tapi saat dia berkata begitu, sesuatu di dalam diriku berubah. Ini bukan lagi sekadar masalah sampah di pagi hari. Ini menjadi pertaruhan harga diriku sebagai istri, sebagai bagian dari komunitas ini. Air mataku mengering digantikan oleh tekad baru. Jika Bu Siti pikir dengan tindakan kekanak-kanakannya ini bisa membuatku menyerah, dia sangat keliru. Aku mengangkat wajahku dari bahu Mas Indra. Tidak, kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kukira. Kita akan menyelesaikan ini bersama. Matahari belum sepenuhnya meninggi ketika aku memutuskan untuk melangkahkan kaki ke rumah Bu Siti. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap di paru-paru, seolah ikut menahan nafas bersamaku. Jari-jariku berkeringat dingin, menggenggam erat ponsel yang berisi bukti tak terbantahkan. Rekaman itu terasa berat di sakuku, bukan hanya sebagai file digital, tapi sebagai beban kebenaran yang akan mengubah segalanya. Pagar rumah Bu Siti terlihat rapi, tanaman hias di teras depan tertata dengan cantik, kontras sekali dengan sampah-sampah yang selama ini dia tebarkan di halamanku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menekan bel rumahnya. Bunyinya nyaring, memecah kesunyian pagi. Beberapa detik berlalu tanpa respon. Aku sudah mulai berpikir untuk pulang ketika pintu terbuka perlahan. Bu Siti berdiri di balik pintu, matanya menyipit melihatku, seolah sinar matahari pagi terlalu terang untuk diterimanya. Ada perlu apa pagi-pagi begini, Dinda? Suaranya datar, tapi aku bisa merasakan sikap defensif di balik nada bicaranya. Aku menguatkan diri. Maaf mengganggu, Bu. Tapi saya perlu bicara tentang sesuatu yang penting. Dia memandangiku sekilas, lalu membuka pintu lebar-lebar, bukan sebagai tanda keramahan, tapi lebih seperti tantangan. Masuklah, tapi aku tidak punya banyak waktu. Rumahnya rapi, wangi aroma pengharum ruangan yang menyengat. Aku duduk di ujung sofa, sementara Bu Siti duduk di depanku dengan sikap yang siap bertahan. Begini, Bu. Aku mengeluarkan ponselku. Saya punya rekaman yang mungkin perlu Ibu lihat. Sebelum sempat menolak, aku sudah memutar video itu. Layar ponsel menampilkan sosoknya dengan jelas. Kerudung gelap, gerakan licik, dan tumpukan sampah yang dia sebarkan di halamanku. Wajah Bu Siti berubah drastis. Bibirnya bergetar, matanya membesar, lalu mendadak menyempit penuh kemarahan. Kau memata-mataiku, hardiknya. Suaranya meninggi. Tidak, Bu. Saya hanya mencari tahu siapa yang selama ini membuang sampah di rumah saya. Aku menahan emosiku, berusaha tetap tenang. Yang ingin saya tanyakan, kenapa? Apa kesalahan saya? Bu Siti tertawa pendek, tapi tidak ada kegembiraan di dalamnya.
Kau pikir ini hanya tentang sampah? Kau benar-benar naif, Dinda. Dia bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Kau datang ke sini, merebut sesuatu yang bukan hakmu, lalu berpikir semuanya akan baik-baik saja. Aku mengerutkan kening. Jika ini tentang Mas Indra. Tentu saja ini tentang Indra, potongnya dengan suara nyaring. Keluarga kami sudah berteman baik sejak lama. Nabila dan Indra seharusnya. Tapi Nabila sendiri tidak ingin dipaksa menikah. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Dan Mas Indra memilih saya. Itu bukan salah saya, Bu. Wajah Bu Siti memerah. Kau tidak mengerti apapun. Ini bukan sekadar pernikahan, Dinda. Ini tentang keluarga, tentang martabat. Aku berdiri, merasa percakapan ini tidak akan membuahkan hasil. Saya hanya ingin ibu berhenti. Jika ini terus berlanjut, saya tidak punya pilihan selain melaporkannya ke pihak yang berwajib. Dia tertawa lagi, kali ini lebih sinis. Laporkan saja. Kau pikir aku takut? Kau yang tidak tahu tempatmu di sini. Suara langkah kaki mendadak memutus ketegangan di ruangan itu. Nabila muncul dari kamarnya, wajahnya pucat. Ibu, apa yang terjadi? Bu Siti langsung berubah sikap. Tidak ada apa-apa, Nabila. Kembali ke kamarmu. Tapi Nabila tidak bergerak. Matanya beralih kepadaku, penuh pertanyaan. Aku tidak bisa membacanya. Apakah dia marah, malu, atau hanya lelah? Maaf, Nabila, kataku pelan. Saya tidak bermaksud. Keluarlah dari rumahku. Bu Siti tiba-tiba mendorongku ke arah pintu. Dan jangan pernah kembali dengan tuduhan-tuduhanmu yang konyol. Aku terhuyung, tapi berhasil menyeimbangkan diri. Di ambang pintu, aku menoleh sekali lagi. Ini peringatan terakhir, Bu Siti. Jika masih ada sampah di rumah saya besok, saya akan bertindak. Pintu terhempas di depanku sebelum aku sempat mendengar jawabannya. Langit pagi yang biru tiba-tiba terasa ironis. Aku berjalan pulang dengan langkah berat, menyadari satu hal, ini baru awal. Perang dingin antara kami dan Bu Siti baru saja dimulai. Dan entah bagaimana, aku tahu ini akan menjadi jauh lebih buruk sebelum akhirnya membaik. Malam itu, hujan turun dengan deras, menciptakan irama monoton di atap rumah yang seharusnya menenangkan. Namun, aku tidak bisa tidur. Pikiranku masih dipenuhi oleh pertemuan pagi tadi dengan Bu Siti. Wajahnya yang merah padam, suaranya yang penuh kebencian, dan dorongan kasar yang membuatku hampir terjatuh. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit sementara Mas Indra tidur nyenyak di sampingku, lelah setelah seharian bekerja. Tiba-tiba, suara ketukan pelat terdengar dari pintu depan. Aku mengerutkan kening. Siapa yang bisa datang di jam segini? Hujan masih mengguyur dengan deras, dan jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku bergegas bangun, meraih jaket hangat, dan berjalan pelan ke arah pintu. Siapa? Tanyaku melalui pintu yang masih terkunci. B. Buka pintu, Mbak Dinda. Ini Nabila. Suaranya gemetar, hampir tertelan oleh deru hujan. Aku segera membuka pintu dan menemukan Nabila berdiri di teras, basah kuyup. Rambutnya yang biasanya rapi kini menempel di pipinya yang pucat. Dia menggigil, tangannya memeluk tubuhnya sendiri. Nabila. Aku menariknya masuk. Apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini jam segini? Dia tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca, dan aku bisa melihat bekas tangisan di wajahnya. Aku segera mengambil handuk dan menyelimutkan di pundaknya. Maaf mengganggu, Mbak, bisiknya sambil menunduk. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku memandunya ke kursi di ruang tamu, lalu membuatkan teh hangat. Nabila duduk dengan tubuh yang masih menggigil. Tangannya erat memegang cangkir seperti mencari kehangatan. Kamu bertengkar dengan ibumu? Tanyaku pelan. Dia mengangguk, menatap tehnya yang beruap. Ibu marah besar setelah Mbak Dinda pergi tadi pagi. Dia bilang aku tidak punya harga diri karena tidak memperjuangkan Mas Indra. Aku menghela napas. Nabila, aku benar-benar tidak mengerti. Kamu sendiri tidak ingin dipaksa menikah, kan? Dia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya,
Aku melihat betapa lelahnya dia. Tentu tidak, Mbak. Tapi Ibu, dia punya rencana sendiri. Dia pikir dengan menikahkan aku dengan Mas Indra, bisnis keluarga akan diselamatkan. Ayah meninggalkan banyak hutang, dan Ibu berpikir pernikahan ini akan membawa kehormatan kembali. Aku terdiam. Ini lebih rumit dari yang kukira. Bukan sekadar dendam karena ditolak, tapi juga masalah ekonomi dan harga diri yang tercabik. Nabila, kenapa kamu tidak bilang saja pada ibumu bahwa kamu tidak mau? Dia menggeleng pelan. Kamu tidak kenal ibu seperti aku kenal, Mbak. Dia keras kepala. Dia sudah memutuskan sesuatu, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Aku sudah mencoba bicara, tapi dia hanya marah dan bilang aku anak tidak tahu terima kasih. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku lelah, Mbak. Aku lelah jadi alat untuk memenuhi ambisinya. Dan sekarang, dia malah menyalahkanmu, menyebar fitnah, bahkan membuang sampah di rumahmu. Aku malu. Aku meraih tangannya yang dingin. Ini bukan salahmu, Nabila. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku datang ke sini karena aku ingin minta maaf atas semua yang ibu lakukan. Aku tahu tidak bisa menghentikannya, tapi setidaknya aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak setuju dengan semua ini. Mendengar itu, hatiku meleleh. Nabila terjepit di tengah konflik ini. Dia tidak ingin menyakiti ibunya, tapi juga tidak ingin terus dipaksa menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Terima kasih sudah datang, Nabila, kataku. Tapi kamu tidak bisa terus begini. Suatu saat, kamu harus berdiri untuk dirimu sendiri. Dia mengangguk, tapi matanya masih penuh keraguan. Aku takut, Mbak. Kalau aku melawan, ibu bisa, aku tidak tahu. Dia bisa mengusirku. Aku memandangnya lama. Kalau kamu butuh tempat, kamu selalu bisa datang ke sini. Nabila tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Terima kasih. Tapi aku harus kembali. Ibu pasti sudah panik. Aku meminjaminya payung dan mengantarnya sampai pintu. Hujan masih deras, dan langit gelap tanpa bulan. Nabila, panggilku saat dia hendak pergi. Kita akan menemukan jalan keluar, ya. Dia tidak menjawab, hanya melambaikan tangan sebelum menghilang dalam rintik hujan. Aku menutup pintu perlahan, hati berat. Malam ini, aku tidak hanya melihat dendam Bu Siti, tapi juga penderitaan seorang anak yang terjebak dalam ambisi orang tuanya. Dan entah mengapa, itu membuat segalanya terasa lebih menyakitkan. Minggu pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi mimpi buruk ketika aku memutuskan untuk menghadiri pengajian bulanan di rumah Bu RT. Aku memakai baju koko terbaikku, membawa nasi tumpeng yang kumasak sejak subuh sebagai bentuk kebersamaan. Namun, begitu kakiku melangkah masuk ke halaman rumah Bu RT, suasana berubah. Percakapan yang tadinya riuh rendah mendadak meredup, digantikan oleh bisikan-bisikan yang disertai pandangan menyamping ke arahku. Aku mencoba mengabaikannya, meletakkan nasi tumpeng di meja hidangan sambil menyapa beberapa ibu-ibu yang duduk di teras. Selamat pagi, Bu, ujarku dengan senyum. Pagi, jawab Bu Marni singkat, lalu segera berpaling, berbicara dengan ibu di sebelahnya dengan suara berbisik. Telingaku panas. Aku berjalan menuju kursi kosong di dekat pojok, tapi begitu aku duduk, kursi di sebelahku yang tadinya ditempati Bu Lilis tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Dia pindah ke kelompok lain, bergabung dengan lingkaran ibu-ibu yang sesekali melirik ke arahku. Jantungku berdegup kencang. Apa yang terjadi? Tak lama kemudian, Bu Siti datang dengan Nabila di belakangnya. Begitu dia masuk, beberapa ibu langsung menyambutnya dengan hangat, terlalu hangat. Aku memperhatikan bagaimana Bu Siti sengaja membawa kue buatan sendiri dan membagikannya ke semua orang kecuali aku. Wah, Bu Siti baik sekali selalu ingat kita, puji Bu RT sambil menerima piring kue. Bu Siti tersenyum simpul. Ah, biasa saja. Saya kan selalu ingat tetangga-tetangga baik. Tidak seperti sebagian orang yang hanya peduli pada diri sendiri. Kalimat itu diucapkan dengan nada tinggi, cukup untuk kudengar dengan jelas. Beberapa mata kembali menatapku. Aku mencoba bertahan, mengambil buku pengajian dan pura-pura fokus membacanya. Tapi kemudian, Bu Marni tiba-tiba berbicara lantang. Ibu Siti,
Dengar-dengar anaknya dapat jodoh yang bagus ya? Anak Pak Haji Ridwan itu, kan? Bu Siti berpura-pura malu-malu. Iya, alhamdulillah. Walaupun awalnya saya sempat punya harapan lain. Dia menghela napas dramatis. Tapi mungkin memang bukan rezeki. Ah, siapa yang tidak mau dijodohkan dengan anak Bu Siti? Sela Bu Lilis. Cantik, salehah, dari keluarga terhormat lagi. Pasti ada orang-orang yang tidak tahu diri saja yang merebut hak orang. Mata semua orang menatapku. Sekarang aku mengerti. Selama seminggu terakhir, Bu Siti telah menyebarkan racunnya. Aku bisa merasakan betapa ceritanya telah dipelintir. Aku digambarkan sebagai perempuan yang merebut indera dari Nabila, sebagai orang asing yang tidak menghargai adat, sebagai istri yang tidak pantas. Aku menggigit bibirku sampai sakit. Haruskah aku membela diri? Tapi apa gunanya? Mereka sudah memilih sisi. Ketika pengajian dimulai, aku duduk di bangku paling belakang, sendirian. Khutbah Ustadz tentang fitnah dan menjaga lisan terasa ironis di tengah situasi ini. Aku menatap tangan yang tergenggam di pangkuanku, mencoba menahan air mata yang panas. Sepulang dari pengajian, langkahku terasa berat. Beberapa anak kecil yang biasanya menyapaku dengan riang sekarang hanya diam melihatku lewat. Seorang ibu yang sedang menyapu halamannya dengan sengaja memalingkan muka ketika aku melambai. Rumah yang hanya berjarak 5 menit terasa seperti 5 kilometer. Sampai di rumah, aku mengunci pintu dan akhirnya menangis. Tangisan yang selama ini kutahan, rasa malu, kemarahan, ketidakadilan, semuanya meluap. Aku terjatuh di sofa, memeluk bantal erat-erat seolah itu bisa melindungiku dari luka yang tak terlihat. Mas Indra pulang sore itu dan langsung tahu ada yang tidak beres. Dinda? Panggilnya khawatir ketika melihat wajahku yang bengkak. Aku menceritakan semuanya dengan suara parau. Matanya berubah gelap, penuh amarah yang tertahan. Aku akan bicara dengan mereka. Tidak, pegangku lengan suamiku. Itu hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Mereka sudah memilih untuk percaya pada Bu Siti. Lalu kita harus bagaimana? Diam saja. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak. Kita diam dulu. Tapi kita buktikan dengan tindakan bahwa semua fitnah itu tidak benar. Malam itu, kami duduk berdua di teras, menatap bintang-bintang yang seakan jauh lebih redup malam ini. Aku menyadari satu hal. Perang ini bukan lagi tentang sampah atau dendam pribadi. Ini tentang reputasi, tentang tempat kami di masyarakat. Dan aku tidak akan membiarkan Bu Siti menang begitu saja. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di medan perang tanpa senjata. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan was-was, bertanya-tanya apa lagi yang akan dilakukan Bu Siti untuk mengganggu kedamaian kami. Fitnah yang disebarkannya telah mengubah lingkungan yang dulu ramah menjadi tempat yang asing dan bermusuhan. Namun, aku bertekad untuk tidak membiarkannya melihat betapa luka hati ini menggerogoti diriku. Hingga suatu pagi, ketika aku membuka tirai jendela, pandanganku langsung tertuju pada tanaman hias kesayanganku di depan rumah. Semuanya tercabut dengan brutal, daun-daunnya terinjak-injak, dan pot-pot tanah pecah berantakan di atas jalan setapak. Aku terpana, tidak bisa mempercayai apa yang kulihat. Tanaman-tanaman itu telah kupelihara sejak pertama kali pindah ke sini, menyaksikan pertumbuhannya setiap hari dengan penuh kasih sayang. Sekarang, mereka hancur dalam semalam. Aku berlari keluar, berjongkok di antara reruntuhan pot bunga. Jari-jariku gemetar menyentuh daun yang sudah layu. Air mata menetes tanpa kusadari. Ini bukan lagi sekadar sampah. Ini penghancuran yang disengaja, serangan langsung terhadap hal-hal yang kusayangi. Mas Indra, yang mendengar suara teriakanku, segera keluar dengan wajah pucat. Dinda, apa yang terjadi? Dia terhenti mid-sentence ketika melihat kehancuran di depan kami. Wajahnya berubah merah padam, urat lehernya menegang. Ini keterlaluan. Aku mengangguk pelan, menyeka air mata dengan punggung tangan. Kita tidak bisa terus begini, Indra. Dia akan terus melakukan ini selama kita diam. Suamiku menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tekad yang kukuh. Kamu benar. Aku akan memasang kamera pengintai di depan rumah. Jika dia berani melakukannya lagi, kita akan memiliki bukti yang tidak bisa dia bantah.
Siang itu, kami pergi ke toko elektronik terdekat dan membeli kamera pengawas kecil yang bisa dipasang di atas pintu depan. Rasanya menyedihkan harus sampai pada titik ini, mengawasi rumah sendiri seperti benteng yang terancam serangan. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Malam harinya, saat lampu-lampu rumah tetangga mulai padam satu persatu, aku duduk di ruang tamu dengan laptop di pangkuanku, mengawasi layar yang menampilkan gambar kamera pengintai. Suara jangkrik malam dan angin yang berdesir di pepohonan menjadi latar yang menegangkan. Mas Indra duduk di sampingku, sesekali mengusap punggungku untuk menenangkan saraf yang sudah seperti tali yang terlalu kencang. Kita tidak bisa begadang setiap malam, bisikku, menahan rasa lelah yang mulai menyerang. Indra mengangguk. Kamera ini memiliki fitur perekaman gerakan. Jika ada yang mendekat, ia akan merekam otomatis. Aku menghela napas, berharap ini akan menjadi akhir dari segala gangguan. Namun, di sudut hatiku yang paling dalam, aku tahu Bu Siti tidak akan berhenti begitu saja. Dendamnya telah berubah menjadi obsesi, dan obsesi itu butuh korban. 3 hari berlalu tanpa insiden. Tanaman baru yang kami tanam tetap utuh, dan tidak ada sampah yang muncul di pagi hari. Aku mulai berpikir mungkin Bu Siti akhirnya menyerah, atau mungkin Nabila telah berhasil meredamnya. Sampai suatu subuh, ketika alarm di ponselku berbunyi keras, kamera pengintai mendeteksi gerakan. Aku terlonjak dari tempat tidur, hampir menjatuhkan ponsel dalam kepanikan. Dengan jari-jari yang gemetar, aku membuka aplikasi kamera. Layar ponsel menampilkan sosok yang sangat familiar, Bu Siti, dengan kerudung gelap dan sarung tangan di tangannya, sedang membungkuk di dekat pagar rumah kami. Dia tidak membawa sampah kali ini. Dia membawa sesuatu yang lebih mengerikan. Di tangannya, ada botol berisi cairan bening yang kemudian dituangkannya ke tanah di sekitar tanaman-tanamanku yang baru. Aku tidak perlu menebak, bau menyengat yang terekam oleh audio kamera mengatakan segalanya. Pestisida. Dia tidak hanya ingin merusak, tapi benar-benar memastikan tidak ada lagi kehidupan yang tumbuh di tanah depan rumahku. Indra, teriakku, membangunkan suamiku yang langsung terjaga. Dia sedang meracuni tanaman kita. Kami berdua berlari ke depan rumah, tetapi Bu Siti sudah menghilang dalam kegelapan. Yang tersisa hanyalah bau kimia yang menusuk hidung dan tanah yang telah terkontaminasi. Aku berdiri di tengah-tengah kehancuran yang kedua kali ini, merasakan sesuatu di dalam diriku yang perlahan berubah. Bukan lagi sedih atau marah, tapi tekad yang membara. Ini sudah cukup, kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang kukira. Besok pagi, kita bawa rekaman ini ke Pak RT dan kepolisian. Sudah waktunya Bu Siti menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Mas Indra mengangguk, matanya berkilau dengan kemarahan yang sama. Malam itu, kami tidak kembali tidur. Kami duduk di teras, menjaga sisa-sisa tanaman yang masih bertahan, menunggu matahari terbit, dan dengan itu, babak baru dalam pertarungan kami melawan dendam yang tak berkesudahan ini. Langit mulai berubah warna ketika aku menyadari satu hal. Kadang-kadang, menjadi baik saja tidak cukup. Ada kalanya kita harus berdiri dan melawan. Dan pagi ini, itulah yang akan kulakukan. Pagi itu, langit masih kelabu ketika aku dan Mas Indra berjalan menuju rumah Pak RT dengan langkah tegas. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap di paru-paruku, seolah ikut menahan beban yang kami bawa. Di tangan, aku menggenggam erat flash disk berisi rekaman kamera pengintai, bukti nyata dari segala kejahatan kecil yang selama ini kami alami. Jari-jariku terasa dingin meski cuaca tidak terlalu sejuk, dan setiap langkah kakiku terasa seperti menginjak pecahan kaca. Pak RT, seorang bapak parubaya yang biasanya ramah, terlihat kaget ketika melihat kami di teras rumahnya di jam segini. Matanya berkerut melihat ekspresi tegang di wajah kami. Indra, Dinda, ada apa pagi-pagi begini? Tanyanya sambil menggeser kacamatanya ke pangkal hidung. Maaf mengganggu, Pak. Mas Indra membuka percakapan dengan suara serak karena kurang tidur. Kami perlu melaporkan sesuatu yang serius. Tentang Bu Siti. Begitu nama itu disebut, ekspresi Pak RT berubah. Aku bisa melihat bagaimana dia sedikit menghela napas, seolah sudah menebak apa yang akan kami sampaikan. Masuklah, katanya akhirnya, membuka pintu lebar-lebar. Ruangan tamunya sederhana tapi rapi, dengan foto-foto keluarga menghiasi dinding dan aroma kopi yang baru diseduh.
Kami duduk di sofa, sementara Pak RT mengambil kursi di hadapan kami. Begini, Pak, aku mulai meletakkan flash disk di atas meja kayu yang mengkilap. Selama beberapa minggu terakhir, rumah kami terus diganggu oleh Bu Siti. Suaraku lebih stabil dari yang kuduga. Awalnya hanya sampah, lalu tanaman kami dirusak, dan tadi malam aku menarik napas dalam-dalam. Dia menyiram pestisida ke tanah depan rumah kami. Semua ini terekam jelas di kamera pengintai kami. Pak RT mengerutkan kening, mengambil flash disk itu dengan hati-hati seolah itu adalah benda berbahaya. Kalian yakin ini Bu Siti? Lihat sendiri, Pak, desis Mas Indra. Suaranya penuh keyakinan yang tak terbantahkan. Pak RT memasang flash disk ke laptopnya. Ruangan itu menjadi sunyi saat video mulai diputar. Rekaman malam itu jelas, sangat jelas, menunjukkan Bu Siti dengan kerudung gelapnya, berjalan pelan mendekati rumah kami, menuangkan cairan kimia ke tanah dengan gerakan yang penuh kebencian. Bahkan tanpa audio, niat jahatnya terpancar jelas dari setiap gerak-geriknya. Wajah Pak RT berubah pucat. Astagfirullah, gumamnya pelan. Bukan hanya itu, Pak, tambahku sambil mengeluarkan ponsel. Ini rekaman sebelumnya, saat dia membuang sampah, mencabuti tanaman kami. Dan aku menggigit bibir. Kami juga punya bukti bahwa dia menyebar fitnah tentang kami ke tetangga-tetangga. Pak RT menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang tiba-tiba terlihat lebih tua. Saya tidak menyangka Bu Siti bisa sejauh ini. Kami sudah mencoba menyelesaikan ini secara baik-baik, Pak, kata Mas Indra. Sudah kami tegur langsung, tapi malah semakin menjadi. Sekarang kami membutuhkan campur tangan Pak RT. Pak RT mengangguk pelan. Matanya masih tertancap pada layar laptop yang sekarang menunjukkan gambar Bu Siti sedang mundur setelah menyelesaikan aksinya. Ini sudah melanggar hukum, Indra. Bukan hanya masalah RT lagi. Kalian bisa melaporkannya ke polisi. Aku dan Mas Indra bertukar pandang. Kami sudah membicarakan opsi ini semalam, tapi tetap saja, mendengarnya dari orang lain membuatnya terasa lebih nyata. Kami ingin memberinya kesempatan terlebih dahulu. Pak, kataku akhirnya. Jika Pak RT bisa memanggilnya, memberi peringatan resmi, mungkin dia akan berhenti. Pak RT memandangiku lama, lalu mengangguk. Baik, saya akan panggil Bu Siti sore ini. Tapi, dia menunjuk flash disk itu. Boleh saya simpan ini sebagai bukti? Tentu, Pak. Ketika kami keluar dari rumah Pak RT, matahari sudah mulai naik, menyinari jalan kampung yang perlahan mulai ramai. Tetangga-tetangga yang melihat kami keluar dari rumah RT langsung berbisik-bisik. Tapi kali ini, aku tidak peduli. Kami berjalan pulang dengan langkah lebih ringan, meski tahu ini belum berakhir. Kamu yakin tidak ingin langsung ke polisi? Tanya Mas Indra sambil memegang tanganku erat. Aku menghela napas. Dia tetap tetangga kita, Indra. Dan ada Nabila yang harus dipikirkan. Suamiku mengangguk mengerti. Tapi kami berdua tahu, jika Bu Siti masih tidak berubah setelah ini, kami tidak punya pilihan lain. Sampai di rumah, aku menatap tanah depan yang sudah tercemar pestisida. Tanaman-tanamanku yang malang sudah layu, daun-daunnya menguning seperti terbakar. Tapi di sudut yang tidak terjangkau cairan itu, ada satu tunas kecil yang masih bertahan, masih hijau, masih berjuang untuk hidup. Aku berjongkok, menyentuhnya dengan lembut. Kita lihat nanti, Bu Siti, bisikku pelan. Kita lihat nanti. Sore itu, ketika langit mulai berubah jingga, kami melihat Bu Siti berjalan cepat menuju rumah Pak RT dengan wajah merah dan geram. Tangannya terkepal, langkahnya berat. Pertarungan belum berakhir. Tapi setidaknya sekarang, kami tidak lagi berjuang sendirian. Suara teriakan dari rumah Bu Siti menggema hingga ke teras rumah kami, memecah kesunyian senja yang biasanya tenang. Aku dan Mas Indra saling bertukar pandang, tanpa perlu kata-kata kami tahu apa yang sedang terjadi. Bu Siti pasti baru saja pulang dari pertemuan dengan Pak RT. Aku meletakkan sendok sayur yang sedang kugenggam, mataku tertarik pada keramaian yang tiba-tiba muncul di seberang jalan. Beberapa tetangga mulai berkerumun, ada yang pura-pura menyapu halaman, ada yang berdiri di balik jendela. Semua mencoba menyembunyikan rasa ingin tahu mereka terhadap drama keluarga yang sedang pecah.
Kita harus ke sana, gumamku tiba-tiba, tangan memberat di atas meja dapur. Mas Indra mengerutkan kening. Dinda, itu urusan keluarga mereka. Tapi Nabila ada di sana, potongku, sudah melepas apron. Dia yang akan menjadi sasaran kemarahan Bu Siti setelah teguran dari Pak RT. Tanpa menunggu persetujuannya, aku bergegas keluar. Angin senja yang seharusnya sejuk terasa panas di kulitku ketika aku melintasi jalanan kampung yang mulai ramai dengan aktivitas sore. Suara teriakan semakin jelas ketika aku mendekat. Suara Bu Siti yang melengking, diselingi tangisan Nabila yang teredam. Aku tidak mengetuk. Dorongan naluriah membuatku langsung membuka pagar rumah mereka dan memasuki pekarangan. Beberapa tetangga yang melihatku terkesiap, tapi aku mengabaikan mereka. Pintu rumah Bu Siti terbuka lebar, dan pemandangan di dalam membuat dadaku sesak. Nabila berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah basah oleh air mata, sementara Bu Siti menghadapinya dengan jari telunjuk mengacung, wajahnya merah padam oleh kemarahan. Kamu pikir siapa yang membesarkanmu? Siapa yang menyekolahkanmu? Teriak Bu Siti, suaranya serak. Dan sekarang kamu berani membelanya? Membela orang yang menghancurkan keluarga kita. Nabila menggigil, tapi kali ini dia tidak menunduk. Ibu yang salah, teriaknya. Suaranya pecah tapi penuh keyakinan. Aku tidak mau jadi penyebab ibu menyakiti orang lain. Bu Siti terkesiap, seperti tidak menyangka anaknya akan melawan. Untuk sesaat, ruangan itu senyap. Kemudian, dengan gerakan cepat, tangan Bu Siti melayang. Tidak. Aku tidak menyadari tubuhku sudah bergerak sampai aku berdiri di antara mereka, menahan pergelangan tangan Bu Siti yang hendak menampar Nabila. Ruangan itu mendadak sunyi, hanya terdengar nafas berat kami bertiga. Bu Siti terbelalak melihat kehadiranku. Kau berani masuk ke rumahku? Sudah cukup, Bu Siti, kataku, suaraku lebih tenang dari yang kuduga. Nabila tidak bersalah. Dia hanya mengatakan kebenaran. Nabila di belakangku mulai terisak, tangannya memegang lenganku erat. Mbak Dinda. Bu Siti menarik tangannya dengan kasar dari genggamanku. Matanya menyala-nyala. Kau meracuni anakku. Memutuskannya dari ibunya sendiri. Tidak, bantahku tegas. Yang memisahkan kalian adalah ego ibu sendiri. Keinginan ibu untuk mengendalikan hidup Nabila. Seketika itu juga, wajah Bu Siti berubah. Kemarahannya seperti menguap, digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam. Rasa sakit yang tertusuk tepat di jantung. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Suaranya tiba-tiba kecil, pecah. Nabila melangkah maju, melewatiku. Tapi bukan dengan cara seperti ini, Ibu. Tangannya yang gemetar meraih tangan Bu Siti. Aku mohon, berhentilah. Aku tidak mau kehilangan ibu karena kebencian ini. Air mata mulai mengalir di wajah Bu Siti. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia terlihat rapuh. Seorang ibu yang ketakutan, bukan lagi wanita penuh dendam yang selama ini kutakuti. Aku mundur perlahan, memberi mereka ruang. Di ambang pintu, aku melihat beberapa tetangga berdiri dengan wajah-wajah penuh penyesalan. Bu Marni yang dulu ikut menyebarkan fitnah sekarang menunduk malu. Langit di luar mulai berubah warna, jingga kemerahan yang indah menyapu sisa-sisa senja. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan sesuatu yang berat perlahan terlepas dari pundakku. Pertarungan mungkin belum sepenuhnya berakhir. Tapi setidaknya malam ini, kami semua telah mengambil langkah pertama menuju perdamaian. Udara pagi terasa lembab ketika aku membuka jendela kamarku, menghirup dalam-dalam aroma tanah yang masih basah oleh hujan semalam. Sudah seminggu sejak kejadian di rumah Bu Siti, dan meskipun suasana di lingkungan kami masih terasa sedikit kaku, setidaknya tidak ada lagi sampah yang muncul di pagi hari. Aku menarik tirai jendela lebar-lebar, mataku secara otomatis memindai halaman depan rumah. Tanaman baru yang kami tanam minggu lalu mulai menunjukkan tunas-tunas hijau kecil, tanda kehidupan yang perlahan pulih setelah kerusakan oleh pestisida Bu Siti. Namun pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Suara ribut dari arah rumah Bu Siti memecah kesunyian pagi. Aku mengernyit, berjalan mendekati jendela yang menghadap ke jalan. Di kejauhan, terlihat Bu Siti berdiri di depan pagar rumahnya dengan postur tubuh yang tidak biasa. Dia sedikit membungkuk,
Salah satu tangannya memegangi pergelangan kaki yang tampaknya sedang kesakitan. Wajahnya yang biasanya penuh dengan ekspresi keras sekarang terlihat kesakitan. Bibirnya mengerut menahan tidak mengeluh. Nabila terlihat panik di sampingnya, mencoba menopang tubuh ibunya yang goyah. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat mulai berhenti, menawarkan bantuan. Aku berdiri di belakang tirai jendela, memperhatikan pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Seharusnya aku merasa puas. Inilah karma yang selama ini kunantikan untuk Bu Siti setelah segala perbuatannya. Tapi yang kurasakan justru sesuatu yang lebih kompleks. Mas Indra yang baru saja keluar dari kamar mandi mendekatiku. "Ada apa?" tanyanya, mengikuti arah pandanganku. "Bu Siti tampaknya jatuh," jawabku pendek. Kami berdiri berdampingan menyaksikan tetangga-tetangga yang mulai berkerumun membantu Bu Siti masuk ke dalam rumah. Suara tawa kecil beberapa anak muda yang melihat kejadian itu terdengar jelas. Mereka tampak menikmati pertunjukan ini. Sepertinya dia terpeleset di selokan depan rumahnya sendiri, tambah Mas Indra dengan nada datar. Aku menghela napas panjang. Selokan itu memang rusak sejak lama, dan Bu Siti selalu menolak ketika Pak RT mengusulkan perbaikan bersama. "Bukan urusan kalian," begitu katanya dulu dengan congkak. Kini, selokan itu telah membalasnya. "Haruskah kita menolong?" tanyaku ragu. Mas Indra memandangiku lama. "Kau benar-benar mau?" Aku menunduk, memikirkan Nabila yang pasti kewalahan mengurus ibunya. Bukan untuk Bu Siti, tapi untuk Nabila. Tanpa berbicara lagi, kami berjalan keluar. Udara pagi yang segar menyambut kami saat melangkah menuju rumah Bu Siti. Beberapa tetangga yang melihat kami mendekat terlihat terkejut. Setelah semua yang terjadi, kami adalah orang terakhir yang mereka harapkan akan datang membantu. Nabila yang sedang berdiri di teras terbelalak melihat kami. "Mbak Dinda, Mas Indra." "Kami dengar Bu Siti jatuh," kataku, berusaha menjaga nada netral. "Perlu bantuan." Sebelum Nabila menjawab, suara Bu Siti yang kesakitan terdengar dari dalam. "Suruh mereka pergi. Aku tidak butuh bantuan orang-orang seperti mereka." Nabila memerah, malu. "Ibu, tolong." Aku mengangkat tangan. "Tidak apa-apa, Nabila." Lalu menunjukkan suaraku ke dalam rumah. "Bu Siti, kami hanya ingin membantu. Tidak ada maksud lain." Keheningan. Kemudian suara Bu Siti yang lebih kecil terdengar. "Aku tidak pantas dibantu kalian." Kalimat itu mengejutkanku. Untuk pertama kalinya, Bu Siti terdengar manusiawi. Mas Indra yang lebih praktis segera mengambil alih. "Nabila, ada es batu? Pergelangan kaki perlu dikompres." Sementara Mas Indra membantu Nabila mengurus Bu Siti, aku berdiri di teras, menatap selokan yang menjadi penyebab semua ini. Air masih menggenang di bagian yang rusak, menciptakan permukaan licin yang berbahaya. Beberapa tetangga yang tadi menertawakan Bu Siti sekarang terlihat malu melihat kami membantu. Bu Marni malah mulai menyapu daun-daun di depan rumahnya, menghindari kontak mata. Ketika kami akhirnya pulang, Nabila mengantarkan kami sampai pagar. "Terima kasih," bisiknya, matanya berkaca-kaca. Aku mengangguk. "Bagaimana kondisi ibumu?" "Pergelangan kaki keseleo. Dokter bilang harus istirahat total seminggu." Dia menarik napas. Ibu menangis tadi. Setelah kalian pergi." Aku terkejut. Dia bilang dia malu. Lanjut Nabila. "Aku tidak pernah melihat ibu seperti itu." Di jalan pulang, aku merenungkan kata-kata Nabila. Karma memang datang untuk Bu Siti, tapi tidak dalam bentuk yang kuharapkan. Bukan melalui hukuman sosial atau laporan polisi seperti yang pernah kami ancam, melainkan melalui kejatuhan sederhana yang menyadarkannya pada sesuatu yang lebih penting, rasa malu dan penyesalan. Mas Indra memegang tanganku erat. "Kau baik sekali hari ini." Aku tersenyum kecil. "Tidak, aku hanya manusiawi. Seperti yang seharusnya." Ketika kami melewati selokan rusak itu sekali lagi, sebuah ide muncul di kepalaku. Besok, mungkin akan kusarankan pada Pak RT untuk mengatur kerja bakti memperbaikinya. Bukan untuk Bu Siti, tapi untuk kami semua yang harus belajar hidup bersama.
Matahari terik menyengat kulitku saat aku berlutut di halaman depan rumah. Tangan yang mengenakan sarung tangan karet mencengkram erat rumput liar yang tumbuh di antara tanaman-tanamanku yang mulai pulih. Sudah 10 hari sejak Bu Siti terjatuh. 10 hari ketenangan tanpa sampah, tanpa gangguan, tanpa teriakan. Tapi justru ketenangan inilah yang membuatku semakin waspada. Seperti hewan yang merasakan gempa kecil sebelum bencana besar tiba. Kok masih cemberut? Mas Indra muncul dari dalam rumah, membawakan segelas air dingin yang segera kuminum dengan lahap. Aku tidak cemberut, bantahku sambil membersihkan keringat di dahi. Hanya tidak percaya dia akan berhenti begitu saja. Mas Indra duduk di tangga teras, mataku mengikuti gerakannya yang santai. Mungkin kejadian jatuh itu membuatnya sadar. Aku ingin percaya itu. Aku benar-benar ingin. Tapi naluriku berteriak sebaliknya. Atau mungkin dia hanya menunggu waktu yang tepat. Gumamku, melepas sarung tangan. Sore itu, ketika aku sedang menyiram tanaman, Nabila datang dengan langkah gugup. Wajahnya yang biasanya mulai cerah kembali terlihat suram. "Mbak Dinda." Suaranya bergetar. Aku harus bicara sesuatu. Darahku langsung berdesir dingin. Aku meletakkan selang air dan mengajaknya duduk di teras. "Apa yang terjadi?" Nabila menggigit bibir bawahnya sampai putih. Ibu sudah bisa berjalan lagi. Tapi..." Dia menunduk. Dia mulai marah-marah lagi. Katanya dia tidak akan membiarkan kalian menang. Jantungku berdegup kencang. Apa yang dia rencanakan? Aku tidak tahu pasti. Tapi tadi pagi aku dengar dia menelepon seseorang. Keponakannya, Agus. Dia bilang, "Urus mereka." Keponakan, Agus. Aku mengenal nama itu. Pemuda berusia 20-an yang sering terlibat perkelahian, terkenal sebagai tukang onar di kampung sebelah. "Terima kasih sudah memberitahu, Nabila," kataku sambil menahan gejolak di dada. Setelah Nabila pergi, aku segera menceritakan semuanya pada Mas Indra yang langsung memasang wajah serius. "Agus? Itu berita buruk," gumamnya. "Dia terkenal suka main kasar." Malam itu, kami memutuskan untuk memasang 2 kamera pengintai tambahan. Satu di garasi menghadap motor Mas Indra, satu lagi di samping rumah. Tidurku tidak nyenyak. Setiap suara kecil membuatku terjaga. Keesokan paginya, kekhawatiranku terbukti. Mas Indra yang hendak berangkat kerja tiba-tiba berteriak dari garasi, "Dinda, lihat ini." Aku berlari keluar dan melihatnya berdiri di depan motornya, atau lebih tepatnya, di depan bekas motornya. Seluruh bodi motor yang biasanya hitam mengkilap sekarang penuh coretan cat putih membentuk kata-kata kasar. Penjilat, terpampang besar di tangki bensin, disertai gambar-gambar tidak senonoh. Aku menutup mulut dengan tangan. Bukan karena coretan itu, tapi karena kesadaran bahwa ini baru permulaan. Dendam Bu Siti tidak padam. Ia telah berubah menjadi api yang lebih besar, melibatkan orang lain. "Kita harus ke polisi sekarang," geram Mas Indra, tangannya mengepal. Tapi sebelum sempat kami bergerak, suara derap kaki cepat mendekat. Nabila muncul dengan wajah pucat dan napas tersengal. Agus bilang ke temanku, "Ini baru awal," katanya dengan suara putus asa. "Mereka akan kembali malam ini, untuk apa?" Tanyaku, meski tak yakin ingin mendengar jawabannya. Nabila menatapku dengan mata penuh ketakutan. "Untuk membakar rumah kalian." Udara di paru-paru tiba-tiba terasa panas. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Mas Indra adalah yang pertama bereaksi. "Cukup. Sekarang juga kita ke polisi. Tidak ada toleransi untuk ancaman seperti ini." Sementara suamiku menelepon polisi, aku berdiri di depan motor yang dicoret, menatap tulisan kasar itu tanpa benar-benar melihatnya. Pikiranku melayang pada Bu Siti, perempuan yang dendamnya telah mengubahnya menjadi monster. Tapi yang lebih menakutkan, aku mulai bertanya-tanya apakah ada sisi monsternya dalam diriku juga. Karena saat ini, yang kurasakan bukan lagi ketakutan, tapi kemarahan membara yang siap meledak. Matahari tergelincir ke arah barat ketika aku duduk di teras kantor polisi kecil di ujung kampung kami. Tangan menggenggam erat segelas air mineral yang diberikan oleh petugas.
Cairan dingin itu tidak mampu meredakan panas yang menjalar di dadaku. Di sebelahku, Mas Indra sedang berbicara dengan serius kepada seorang bapak polisi yang mencatat setiap detail laporan kami sambil sesekali mengangguk hikmat. Kami memiliki rekaman kamera pengintai yang menunjukkan Agus bersama 2 orang lain mengendap-endap di sekitar rumah kami tadi malam. Jelas Mas Indra dengan suara tegas, menyerahkan flash disk berisi rekaman itu. Aku memandangi wajah polisi itu, mencari tanda-tanda apakah dia menganggap ini sebagai ancaman serius atau sekadar pertengkaran tetangga biasa. Tapi ekspresinya tetap profesional, tidak memberikan petunjuk apapun. Kami akan menindaklanjuti laporan ini, katanya akhirnya, menutup buku catatannya. Tapi untuk sementara, saya sarankan kalian meningkatkan kewaspadaan. Pasang lebih banyak kamera, mungkin tinggal sementara di tempat lain. Kami tidak akan lari dari rumah sendiri, potongku tiba-tiba, suaraku lebih keras dari yang kusangka. Polisi itu terkejut, lalu tersenyap. Mas Indra meletakkan tangan di pundakku, memberiku isyarat untuk tenang. Yang istri saya maksud, lanjut Mas Indra dengan diplomatis, adalah kami berharap tindakan pencegahan bisa diambil sebelum sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Ketika kami keluar dari kantor polisi, langit sudah mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Langkah kami terasa berat saat berjalan pulang, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Kau yakin kita harus kembali ke rumah malam ini? Tanyaku pelan, memecah kesunyian. Mas Indra menghela napas panjang. Tidak ada pilihan lain, Dinda. Jika kita pergi, mereka mungkin malah akan menghancurkan rumah kita. Jantungku berdebar kencang membayangkan kemungkinan itu. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah setiap kenangan indah kami, setiap tetes keringat yang kami keluarkan untuk membelinya, setiap mimpi tentang masa depan yang kami bangun di dalamnya. Sampai di rumah, kami terkejut melihat beberapa tetangga berkumpul di depan pagar kami. Bu Marni, yang dulu ikut menyebarkan fitnah, sekarang berdiri di depan dengan wajah penuh penyesalan. Dinda, Indra, panggilnya dengan suara gemetar. Kami datang untuk minta maaf. Aku dan Mas Indra saling memandang, sama-sama tidak mengerti. Bu Marni melanjutkan, kami sudah dengar tentang ancaman Agus. Itu sudah keterlaluan. Wajahnya merah padam. Dan kami malu karena selama ini diam saja melihat Bu Siti mengganggu kalian. Seorang tetangga lain, Pak Joko, mengangguk. Kami sudah bicara. Mulai malam ini, kami akan bergiliran jaga di pos ronda. Kalau ada yang berani mendekati rumah kalian. Aku terpana. Setelah berminggu-minggu diasingkan, tiba-tiba mereka semua berdiri di pihak kami. Air mata mulai menggenang di mataku. Tapi aku cepat menyekanya. Terima kasih, bisikku, suaraku hampir tidak keluar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak konflik ini mulai, aku tidak merasa sendirian. Beberapa bapak-bapak memangku senjata seadanya, kayu, golok tumpul, dan berjaga di pos ronda. Beberapa ibu-ibu bahkan membawakan kami makanan dan teh hangat. Nabila datang dengan wajah lega. Ibu tidak tahu tentang rencana ini, bisiknya. Agus bertindak sendiri. Ketika ibu tahu, dia marah besar. Katanya dia tidak mau pembakaran, hanya ingin membuat kalian takut. Aku menghela napas. Entah apakah aku harus percaya atau tidak. Tapi malam itu berlalu tanpa insiden. Ketika matahari terbit, rasanya seperti babak baru telah dimulai. Tetangga-tetangga yang dulu memusuhi kami sekarang tersenyum ketika berpapasan. Bu Marni bahkan menawarkan bantuan memperbaiki motor Mas Indra yang dicoret. Dan yang paling mengejutkan, Bu Siti terlihat berdiri di jendela rumahnya, memandangi kerumunan orang di depan rumah kami dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Apakah itu penyesalan? Ataukah kemarahan yang tertahan? Aku tidak tahu. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya kekuatan untuk menghadapinya. Bukan dengan kebencian, tapi dengan dukungan orang-orang yang akhirnya membuka mata mereka. Hujan deras mengguyur atap rumah sepanjang malam, menciptakan irama konstan yang seharusnya menenangkan. Namun, aku hanya bisa berbaring terjaga, mendengarkan setiap tetes air yang menabrak genting, setiap desiran angin yang menggesek dinding rumah. Di sampingku, Mas Indra tidur dengan gelisah, sesekali mengeluarkan erangan kecil dalam mimpi buruknya. Pukul 2.47 pagi,
Suara dering ponselku memekakan telinga di tengah kesunyian malam. Aku terkejut, hampir menjatuhkan perangkat itu ketika mencoba mengambilnya dari meja samping tempat tidur. Nama Nabila berkedip di layar, membuat jantungku langsung berdegup kencang. Nabila? Ada apa? Mbak Dinda, kalian harus keluar dari rumah sekarang. Suaranya berbisik panik, diselingi suara tangisan yang ditahan. Agus dan teman-temannya sedang menuju ke sana. Mereka membawa bensin. Darahku membeku. Aku langsung mengguncang-guncang bahu Mas Indra. Indra, bangun. Mereka datang. Suamiku terbangun dengan terkejut. Matanya langsung melebar mengerti ketika melihat ekspresiku. Kami bergerak seperti mesin yang telah diprogram. Mas Indra langsung menelepon polisi sementara aku mengambil tas darurat yang sudah kami siapkan sejak 2 hari lalu, berisi dokumen penting dan beberapa barang berharga. Tapi sebelum sempat kami keluar, suara derap kaki dan bisikan kasar sudah terdengar di luar jendela kamar. Mereka di sini, desis Mas Indra, matanya gelap. Dengan gerakan cepat, dia menarikku ke lantai, merangkak menuju pintu belakang. Hujan masih mengguyur deras, menyamarkan suara langkah kami. Tapi ketika tangan Mas Indra menyentuh gagang pintu, suara pecahan kaca dari arah ruang tamu membuat kami membeku. Kalian keluar sekarang, atau kami bakar kalian di dalam, teriak suara laki-laki yang tak kami kenal. Mas Indra mendorongku ke arah pagar belakang. Lari, cari bantuan. Tapi tiba-tiba, suara sirene meraung-raung di kejauhan. Lampu biru merah berkedip-kedip menerobos tirai hujan yang lebat. Suara teriakan panik terdengar dari depan rumah. Polisi! Bubar! Aku melihat dari celah pagar, beberapa orang berbaju gelap berlarian ke segala arah, tapi beberapa sudah terjatuh ditangkap polisi yang bergerak cepat. Di tengah keributan itu, aku melihat sosok familiar, Bu Siti, berdiri di tengah hujan hanya mengenakan baju tidur. Wajahnya pucat lesi melihat rumah kami yang nyaris dibakar. Polisi memasuki rumah kami sementara tetangga-tetangga mulai berdatangan. Kebanyakan masih mengenakan piyama, wajah mereka berkerut khawatir. Kalian baik-baik saja? Tanya Pak RT yang datang berlari dengan payung di tangan. Aku mengangguk, tidak bisa bicara karena gemetar yang menguasai tubuhku. Sementara itu, polisi mengeluarkan Agus dan 2 temannya dari rumah kami dalam keadaan tangan terborgol. Ketika Agus melewati Bu Siti, dia meludah ke arahnya. Ini semua salah si perempuan gila itu, teriak Agus dengan suara serak. Dia yang menyuruh kami. Seluruh pandangan tertuju pada Bu Siti yang tiba-tiba terhuyung mundur seperti ditampar. Aku tidak menyuruh membakar. Suaranya kecil, pecah. Polisi memandangnya tajam. Ibu perlu ikut kami untuk dimintai keterangan. Ketika polisi membawa Bu Siti ke mobil patroli, matanya menemukanku. Untuk sepersekian detik, kami saling memandang, dan aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya di mata itu, penyesalan yang dalam. Nabila muncul dari kerumunan, wajahnya basah oleh air mata dan hujan. Dia berlari ke arah ibunya, tapi polisi menahannya. Ibu, maafkan saya. Saya yang menelepon polisi, teriak Nabila. Bu Siti terpana, lalu wajahnya perlahan hancur. Nabila, anakku. Polisi membimbing Bu Siti masuk ke mobil, sementara Nabila terjatuh di jalanan basah, tubuhnya terguncang oleh isak tangis. Aku segera mendekat dan memeluknya erat. Kenapa harus seperti ini? Nabila terisak di bahuku. Hujan mulai reda ketika fajar menyingsing, meninggalkan genangan air yang memantulkan cahaya biru muda langit pagi. Rumah kami selamat, hanya jendela depan yang pecah dan sedikit kerusakan di teras. Tapi sesuatu yang lebih besar telah terjadi malam ini. Sebuah keluarga hancur. Sebuah dendam berakhir dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Dan di tengah semua ini, aku tidak merasakan kemenangan. Hanya kesedihan yang dalam untuk semua yang telah terbuang sia-sia. Matahari pagi menyinari wajahku yang lelah saat aku berdiri di depan rumah kami, menatap pecahan kaca yang masih berserakan di teras. Bau bensin masih menyengat di udara meski hujan semalam telah mencoba membersihkannya. Tanganku gemetar saat memungut serpihan kaca satu persatu. Setiap potongan tajam itu seolah mengingatkanku betapa dekatnya kami dengan bencana.
Mas Indra keluar membawa sapu dan tempat sampah besar. Polisi tadi menelepon, katanya dengan suara serak. Bu Siti masih ditahan untuk pemeriksaan. Agus mengaku dia dibayar untuk menakut-nakuti kita, bukan membakar rumah. Aku menghela nafas panjang. Jadi hanya kebetulan polisi datang tepat waktu. Tidak. Mas Indra menggeleng. Nabilalah yang menelepon polisi setelah mendengar rencana mereka. Tapi Bu Siti bersikeras dia tidak tahu soal rencana pembakaran. Aku memandang ke arah rumah Bu Siti yang terlihat sunyi. Nabila pasti sedang sendirian di sana, menanggung beban berat setelah mengorbankan ibunya sendiri untuk menyelamatkan kami. Kita harus menemui Nabila, kataku. Namun sebelum kami sempat melangkah, sekelompok ibu-ibu mendatangi rumah kami. Bu Marni berjalan di depan, wajahnya penuh penyesalan. Dinda, kami datang untuk membantu membersihkan, katanya sambil mengulurkan tangan membawa kue dan makanan. Aku terkejut melihat hampir seluruh warga kampung berkumpul, membawa peralatan kebersihan dan bahan makanan. Beberapa bapak-bapak langsung mulai memperbaiki jendela yang pecah, sementara yang lain membersihkan bekas-bekas kaki kotor di teras. Kami minta maaf, kata Bu Marni sambil menatapku. Selama ini kami buta, ikut-ikutan memusuhi kalian tanpa tahu kebenarannya. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari arah jalan. Itu Bu Siti. Semua kepala menoleh ke arah jalan di mana sebuah mobil polisi sedang berhenti. Bu Siti keluar dengan wajah pucat dan bengkak. Tubuhnya terlihat lebih kecil dari biasanya. Ketika matanya bertemu dengan kerumunan warga di depan rumah kami, dia menunduk malu. Polisi yang mengantarnya berbicara kepada kami. Ibu ini mengaku tidak terlibat rencana pembakaran. Kami masih perlu pemeriksaan lebih lanjut, tapi untuk sementara kami lepaskan dengan perjanjian. Bu Siti berdiri terpaku di tempat, seperti tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Nabila berlari dari dalam rumah mereka dan memeluk ibunya erat. Ibu, maafkan saya. Isak Nabila. Aku melihat Bu Siti perlahan merangkul anaknya, tubuhnya terguncang oleh tangisan. Ketika dia mengangkat wajah, matanya mencari-cari sesuatu atau seseorang. Lalu pandangannya tertuju padaku. Dia melepaskan pelukan Nabila dan berjalan perlahan ke arahku. Kerumunan warga membisu, menyaksikan adegan yang tak terduga ini. Ketika sudah berhadapan langsung, Bu Siti tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di hadapanku. Dinda, maafkan saya. Suaranya parau, pecah. Saya gila karena dendam. Tapi saya tidak pernah mau rumahmu dibakar. Sumpah. Aku terpana, tidak menyangka akan permintaan maaf ini. Melihat wanita yang dulu begitu angkuh sekarang hancur di hadapanku, yang kurasakan bukan kemenangan, tapi kesedihan yang mendalam. Aku membungkuk dan membantu Bu Siti berdiri. Sudah cukup, Bu. Tidak perlu seperti ini. Tapi Bu Siti menggeleng, air matanya terus mengalir. Tidak, saya harus mengakui kesalahan saya di depan semua orang. Dia menoleh ke kerumunan warga. Saya yang selama ini menyebar fitnah tentang Dinda. Saya yang membuang sampah, merusak tanaman, bahkan menyuruh keponakan saya mengganggu mereka. Suasana hening. Semua orang tertegun mendengar pengakuan itu. Saya minta maaf pada semua tetangga yang telah saya bohongi, lanjut Bu Siti dengan suara bergetar. Dan terutama pada Nabila, anak saya yang harus menderita karena kebodohan saya. Nabila mendekat dan kembali memeluk ibunya. Aku melihat bagaimana tubuh Bu Siti terguncang oleh isak tangis yang dalam. Tangisan seorang perempuan yang akhirnya terbebas dari belenggu dendamnya sendiri. Pak RT akhirnya memecah kesunyian. Kita semua punya kesalahan. Kita terlalu cepat menghakimi tanpa tahu kebenaran. Dia menatapku dan Mas Indra. Mari kita mulai baru. Bu Siti sudah mengakui kesalahannya. Sekarang terserah kalian apakah mau memaafkan. Aku melihat Mas Indra yang mengangguk pelan. Lalu aku memandang Bu Siti, perempuan yang kini terlihat begitu rapuh, begitu manusiawi. Rumah kami selalu terbuka untuk kalian, kataku, lebih kepada Nabila daripada ibunya. Bu Siti mengangguk, tidak berani menatapku langsung. Terima kasih, bisiknya. Siang itu, seluruh warga bekerja sama membersihkan dan memperbaiki rumah kami. Bahkan Bu Siti ikut membantu,
meski dengan gerakan lamban dan wajah penuh penyesalan. Ketika matahari mulai tenggelam, aku berdiri di teras yang sudah bersih, melihat lingkungan kami yang perlahan mulai sembuh. Mas Indra memeluk bahuku. "Kau baik sekali memaafkannya," bisiknya. Aku menghela napas. Bukan memaafkan, Indra, tapi mencoba memahami. Karena aku baru menyadari sesuatu yang penting. Dendam itu seperti api. Jika tidak dipadamkan, dia akan membakar segalanya, termasuk orang yang menyalakannya. Waktu terasa mengalir lebih lambat sejak kejadian malam itu. Udara di kampung kami masih sama, panas terik di siang hari, sejuk di malam hari. Tapi suasana antara manusia-manusia yang menghuninya telah berubah tanpa bisa kembali seperti dulu. Aku duduk di teras rumah pada suatu sore, menatap daun-daun kering yang berguguran di halaman depan. Tanaman-tanamanku yang pernah diracuni Bu Siti kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Tunas hijau kecil yang menembus tanah, perlahan tapi pasti. Bu Siti sendiri seperti menghilang dari peredaran. Setelah pengakuannya di depan warga, dia jarang terlihat di luar rumah. Jikapun keluar, kepalanya selalu tertunduk, langkahnya cepat, seolah ingin menyembunyikan diri dari pandangan orang-orang yang dulu dia tipu dengan fitnahnya. Nabila yang sering berkunjung ke rumah kami bercerita bahwa ibunya tidak lagi bicara tentang dendam atau kebencian. Hanya diam, kadang menangis sendiri di kamar. "Aku tidak tahu apakah ibu benar-benar berubah atau hanya tertekan," bisik Nabila suatu hari, matanya berkaca-kaca. Tapi dia bahkan tidak marah ketika tahu aku yang menelepon polisi. Aku menghela napas, menepuk punggung Nabila yang menggigil. "Perubahan butuh waktu, Nabila. Ibu kamu butuh waktu untuk memaafkan dirinya sendiri." Sementara itu, kehidupan di kampung kami perlahan kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tetangga-tetangga yang dulu menjauhi kami sekarang sering mampir, membawa makanan atau sekadar mengobrol. Bu Marni bahkan mengajakku bergabung dengan kelompok arisan yang dulu selalu mengecualikanku. Tapi karma ternyata belum selesai bekerja. Suatu pagi, ketika aku sedang menyapu halaman, teriakan panik dari arah rumah Bu Siti memecah kesunyian. Aku segera berlari ke sana, diikuti beberapa tetangga yang juga mendengar keributan itu. Pemandangan yang menyambut kami di dalam rumah Bu Siti membuatku terpana. Di tengah ruang tamu yang berantakan, Bu Siti berdiri dengan wajah pucat pasi, tangan gemetar memegang selembar kertas. Di hadapannya, seorang pria berbaju rapi dengan tas kerja terlihat sedang berbicara dengan suara tegas. "Proses penyitaan akan dilakukan dalam 7 hari kerja jika pinjaman tidak dilunasi," kata pria itu sebelum berpaling dan berjalan melewati kami semua yang berdiri tertegun di pintu. Nabila yang sedang menangis di sudut ruangan segera mendekatiku. "Mbak Dinda, itu debt collector. Ternyata ibu punya banyak hutang untuk biaya pernikahanku dengan Mas Indra dulu." Aku tercekat. "Apa?" "Ya, ibu sudah memesan gedung, catering, bahkan honeymoon ke Bali." Nabila mengisak. Dia yakin Mas Indra akan setuju, sampai dia memilihku. Gumamku menyelesaikan kalimatnya. Bu Siti akhirnya menoleh ke arah kami. Matanya kosong, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Nabila," bisiknya, suaranya hancur. Tapi Nabila menggeleng. "Yang terbaik untukku atau untuk gengsi ibu?" Pertanyaan itu seperti tamparan keras bagi Bu Siti. Tubuhnya limbung, lalu jatuh terduduk di lantai, terkekeh pahit. Benar juga. Aku terlalu buta oleh keinginan untuk membuktikan pada semua orang bahwa keluargaku tetap terhormat setelah suamiku meninggalkan kami dengan hutang. Aku memandang wanita ini, musuhku yang dulu begitu ditakuti, sekarang hancur bukan karena ulahku, tapi oleh kesombongannya sendiri. Seharusnya aku merasa puas, tapi yang kurasakan justru belas kasihan yang dalam. Tanpa berpikir panjang, aku mendekat dan berlutut di sampingnya. "Bu Siti, berapa jumlah hutangnya?" Dia terkejut, matanya membesar. Kau tidak perlu peduli." "Berapa?" tekanku. 50 juta. Jawabnya pelan, malu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke Mas Indra yang baru saja tiba di pintu. Mataku bertanya, dan matanya menjawab dengan anggukan pelan. "Kami akan pinjamkan uang itu," kataku. "Bukan hadiah,
tapi pinjaman. Bu Siti bisa mengangsur pelan-pelan. Bu Siti terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tapi setelah semua yang kulakukan. Justru karena itulah, potongku. Karena saya tidak ingin menjadi seperti Anda dulu, menyimpan dendam dan membiarkannya meracuni hidup saya. Nabila memeluk ibunya yang mulai terisak lagi. Kali ini, bukan isak kemarahan atau frustasi, tapi penyesalan yang dalam. Ketika kami keluar dari rumah Bu Siti, matahari pagi menyinari wajahku dengan hangat. Mas Indra memegang tanganku erat. "Kau yakin tentang ini?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia sudah menerima karmanya. Indra. Kehilangan harga diri, kepercayaan orang-orang, hampir kehilangan anaknya, apalagi yang harus kita tunggu? Langit pagi itu terlihat begitu biru, begitu bersih. Seperti hati yang baru saja dibebaskan dari beban kebencian. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik ini mulai, aku benar-benar merasa bebas. Matahari terik membakar kulitku saat aku berdiri di depan teras rumah Bu Siti. Tangan menggenggam erat setumpuk dokumen pinjaman yang telah disiapkan Mas Indra dan aku. Keringat mengalir di pelipisku, tapi bukan karena panasnya cuaca, melainkan karena pertarungan batin yang menggerogoti diriku sejak keputusan ini kami buat 3 hari lalu. Haruskah kami benar-benar membantu wanita yang nyaris menghancurkan hidup kami? Pintu rumah Bu Siti terbuka perlahan, dan Nabila muncul dengan wajah lelah tapi penuh harap. "Mbak Dinda, Mas Indra, terima kasih sudah datang," bisiknya, mempersilakan kami masuk. Rumah itu terasa lebih suram dari ingatanku. Bau apek menyambut kami, bercampur dengan aroma obat gosok yang menyengat. Di ruang tamu yang dulu menjadi tempat Bu Siti menyebarkan fitnah tentangku, sekarang hanya ada seorang wanita tua yang terlihat rapuh duduk di kursi goyang, matanya kosong menatap dinding. Bu Siti tidak seperti dirinya yang dulu. Rambutnya yang selalu rapi kini kusut, baju tidurnya kusam, dan tangannya yang dulu selalu siap menunjuk-nunjuk sekarang gemetar tak terkendali. Ketika matanya menatapku, ada kilasan rasa takut dan malu yang dalam. Aku tidak menyangka kalian benar-benar akan datang," ujarnya, suaranya parau seperti orang yang sudah lama tidak berbicara. Mas Indra meletakkan dokumen di meja kayu yang penuh goresan. "Kami datang seperti janji kami, Bu." Aku duduk di hadapan Bu Siti, menatapnya langsung. "Sebelum kami memberikan pinjaman ini, ada beberapa syarat." Bu Siti mengangguk pelan, siap mendengar apapun. "Pertama," aku mulai, suaraku tegas tapi tidak keras. "Tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi dendam. Jika Bu Siti masih menyimpan kebencian, lebih baik kami urungkan niat ini sekarang." Tangannya yang gemetar meraih gelas air di sampingnya. Aku sudah lelah membenci, Dinda. Lihatlah apa yang kebencian itu lakukan padaku." Aku melanjutkan, "Kedua, Nabila akan menjadi penengah dalam pengembalian uang ini. Kami tidak ingin hubungan bisnis ini merusak hubungan baik yang sudah mulai pulih." Nabila yang berdiri di samping ibunya mengangguk mantap. Dan terakhir, aku menarik napas dalam-dalam. Bu Siti harus datang ke pengajian minggu depan. Duduk di sampingku. Biarkan semua tetangga melihat bahwa kita sudah berdamai. Syarat terakhir ini yang membuat Bu Siti terkesiap. Matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. Kau mau memberiku kesempatan untuk memulihkan nama baikku di depan mereka semua. Bukan itu sepenuhnya maksudku, tapi melihat air mata di matanya, aku mengerti betapa penting hal ini baginya. "Kami percaya orang bisa berubah, Bu," sahut Mas Indra dengan lembut. Bu Siti menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis yang ditahannya. "Aku tidak pantas menerima kebaikan kalian, setelah semua yang kulakukan." Aku meraih tangannya yang dingin. "Ini bukan tentang pantas atau tidak, Bu. Ini tentang memberi kesempatan untuk memulai baru." Ketika kami menandatangani dokumen itu, ada keanehan yang menyentuh hatiku. Tangan Bu Siti yang dulu begitu lincah melemparkan sampah ke rumah kami, sekarang gemetar memegang pena. Matanya yang dulu penuh kebencian, sekarang memandangku dengan rasa terima kasih yang dalam. Ketika kami hendak pulang, Bu Siti tiba-tiba memanggilku. "Dinda, tunggu sebentar." Dia masuk ke kamar dan kembali membawa sebuah kotak kayu kecil. "Ini untukmu."
Di dalam kotak itu terdapat kalung emas sederhana dengan liontin berbentuk daun. "Ini pemberian ibuku dulu," bisik Bu Siti. "Aku ingin kau memilikinya, sebagai tanda permintaan maafku yang sebenarnya." Aku terkejut. "Bu, saya tidak bisa menerima ini." "Tolong," pintanya, matanya berkaca-kaca. "Biarkan aku melakukan satu hal benar dalam hidupku yang kacau ini." Aku memandang Mas Indra yang mengangguk pelan, lalu menerima kotak itu dengan kedua tangan. "Terima kasih, Bu Siti." Di jalan pulang, aku menyentuh kalung di leherku, hadiah yang tak terduga dari musuh bebuyutanku. "Kau baik sekali memaafkannya," kata Mas Indra sambil memegang tanganku. Aku menghela napas. Bukan memaafkan, Indra, tapi memahami bahwa setiap orang punya pertempuran sendiri-sendiri. Dan hari ini, kami baru saja memenangkan salah satu pertempuran terbesar, melawan kebencian dalam diri sendiri. Matahari sore itu terasa hangat di kulitku, berbeda dengan panas menyengat beberapa jam sebelumnya. Seperti hubungan kami dengan Bu Siti, masih ada kehangatan, meski pernah terbakar oleh kebencian. Besok akan ada tantangan baru. Tapi setidaknya hari ini, kami memilih untuk mengakhirinya dengan kemenangan kecil. Pagi hari di pengajian bulanan terasa berbeda kali ini. Udara yang biasanya segar terasa berat di paru-paruku, seperti membawa beban dari semua yang telah terjadi. Aku duduk di barisan depan, tangan erat menggenggam mukena putih yang masih baru, sambil sesekali meraba kalung pemberian Bu Siti di leherku. Mas Indra duduk di sampingku, sesekali memberikan tekanan halus di pundakku sebagai bentuk dukungan. Pintu musola terbuka, dan semua kepala menoleh ketika Bu Siti muncul dengan Nabila di sampingnya. Dia mengenakan baju muslimah warna lembut yang tidak biasa kupakaikan padanya. Kerudungnya rapi tapi wajahnya pucat. Ada getaran halus di tangannya ketika melangkah masuk. Matanya menatap lantai sepanjang waktu. "Silakan duduk di sini, Bu Siti," panggil Bu RT, menunjuk tempat kosong di sebelahku. Suasana menjadi tegang. Semua mata tertuju pada kami, menunggu reaksi. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan kecil, desahan, bahkan suara terkejut dari beberapa ibu yang belum tahu tentang perdamaian kami. Bu Siti berjalan pelan. Setiap langkahnya seperti memakan tenaga besar. Ketika dia sampai di sebelahku, dia berhenti sejenak, napasnya tersendat, sebelum akhirnya duduk dengan gemetar. "Selamat pagi, Bu Siti," sambutku dengan suara yang kusengaja agar didengar orang sekitar. Dia terkejut, lalu perlahan mengangkat wajah. Selamat pagi, Dinda." Ustadzah yang memimpin pengajian sepertinya memahami situasi. Dengan bijak, dia memulai dengan pembacaan ayat-ayat tentang ampunan dan kedamaian. Suaranya yang merdu mengalun di ruangan, tapi yang paling kusadari adalah tubuh Bu Siti di sebelahku yang semakin menggigil. Ketika sesi tausiah dimulai, Ustadzah berbicara tentang bahaya dendam dan indahnya memaafkan. Tiba-tiba, tanpa diduga, Bu Siti berdiri. "Bolehkah saya berbicara?" Suaranya parau memecah keheningan. Ustadzah mengangguk, dan semua mata tertuju pada Bu Siti yang kini gemetar seperti daun ditiup angin. Saya ingin meminta maaf." Air mata mulai mengalir di wajahnya yang keriput. Terutama pada Dinda dan Indra, tapi juga pada semua ibu-ibu di sini. Tangannya menunjuk ke arahku. Saya yang selama ini menyebar fitnah tentang dia. Saya yang membuang sampah, merusak tanaman, bahkan nyaris menghancurkan rumah tangga mereka. Ruang musola senyap. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Bu Siti melanjutkan dengan suara yang semakin hancur. "Saya gila karena dendam. Dendam karena Indra memilih Dinda. Dendam karena merasa direndahkan. Dendam karena tidak bisa menerima kenyataan." Dia menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Dan lihatlah apa yang dendam itu lakukan pada saya." Dia mengangkat tangan yang masih membawa bekas luka bakar kecil dari percobaan pembakaran malam itu. "Saya hampir kehilangan segalanya. Harga diri, kepercayaan tetangga, bahkan anak saya sendiri." Nabila yang duduk di belakang langsung berdiri dan memeluk ibunya dari belakang. Beberapa ibu lainnya mulai mengusap air mata. Yang paling mengejutkanku adalah ketika Bu Siti tiba-tiba berlutut di hadapanku. "Maafkan saya, Dinda. Maafkan orang tua yang keras kepala ini." Aku terpana,
Tidak menyangka akan permintaan maaf publik seperti ini. Semua mata tertuju padaku, menunggu reaksiku. Dengan tangan gemetar, aku membantu Bu Siti berdiri. Sudah cukup, Bu. Tidak perlu seperti ini. Tapi Bu Siti menggeleng. Tidak, saya harus melakukan ini. Saya harus membersihkan nama baikmu di depan semua orang yang telah saya bohongi. Ustadzah dengan bijak mengambil alih situasi. Subhanallah, apa yang kita saksikan hari ini adalah contoh nyata dari kekuatan taubat. Mari kita dukung Bu Siti dalam perjalanan barunya. Setelah pengajian usai, sesuatu yang luar biasa terjadi. Alih-alih menjauhi Bu Siti seperti yang kuduga, para ibu-ibu justru mengelilinginya, memeluk, dan memberikan kata-kata penyemangat. Bu Marni yang dulu paling vokal menjelekkan aku sekarang memegang tangan Bu Siti dengan erat. Kami juga punya salah. Aku mendengar Bu Marni berkata, kami terlalu mudah mempercayai gosip tanpa mencari kebenaran. Aku dan Mas Indra berdiri di pinggir, menyaksikan pemandangan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Apakah kau memaafkannya? Tanya Mas Indra pelan. Aku memandang Bu Siti yang kini menangis di pelukan tetangga-tetangganya. Ini bukan lagi tentang memaafkan, Indra. Ini tentang memberinya kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Di luar musola, langit pagi terlihat begitu cerah. Aku merasakan sesuatu yang berat telah terlepas dari pundakku. Bukan hanya kebencian terhadap Bu Siti, tapi juga beban untuk terus waspada, terus bertahan. Hari ini, kami semua mendapatkan kemenangan kecil. Dan untuk Bu Siti, ini mungkin adalah awal yang baru. Ketika kami pulang, aku melihatnya berdiri di depan rumahnya, melambai padaku dengan senyum kecil yang masih ragu. Aku membalas lambaian itu, sambil menyadari satu hal. Pertempuran terberat bukanlah melawan musuh, tapi melawan keinginan untuk terus membencinya. 6 bulan telah berlalu sejak pengajian yang mengubah segalanya. Udara pagi terasa segar ketika aku berdiri di depan rumah kami, menyaksikan Nabila dengan gaun pengantin putih berjalan pelan menuju mobil hias yang telah menunggu. Wajahnya bersinar di bawah sinar matahari pagi, senyum lebar yang tulus menghiasi bibirnya, senyum yang dulu jarang kulihat saat pertama kali mengenalnya. Sudah siap, Nabila? Tanyaku sambil merapikan kerudung pengantinnya yang hampir tersangkut di pintu mobil. Dia memandangku dengan mata berbinar. Tidak akan sampai di sini tanpa bantuanmu, Mbak Dinda. Suaranya tulus, membuat hatiku hangat. Nabila tidak lagi gadis pemurung yang terjepit di antara ibunya dan kami. Bulan-bulan terakhir telah mengubahnya menjadi perempuan muda yang percaya diri, berani mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, termasuk menikah dengan pilihan hatinya sendiri, seorang guru muda yang dikenalnya di tempat kerja. Dari balik jendela rumahnya, Bu Siti mengawasi kami dengan ekspresi yang sulit kubaca. Sejak peristiwa pengajian, perlahan tapi pasti, dia mulai berubah. Tidak lagi wanita angkuh yang selalu menyebar kebencian, tapi seorang ibu yang belajar menerima kenyataan dengan lapang dada. Bu Siti, ayo kita berangkat, panggilku, mencairkan ketegangan. Dia tersentak, lalu berjalan mendekat dengan langkah hati-hati. Dinda, terima kasih sudah membantu menyiapkan semuanya. Suaranya rendah, tapi tulus. Selama sebulan terakhir, aku dan beberapa ibu lain membantu mempersiapkan pernikahan Nabila. Awalnya canggung, tapi perlahan kami menemukan ritme kerjasama yang baik. Tidak perlu berterima kasih, Bu. Ini untuk Nabila, jawabku sambil membantunya masuk ke mobil. Di dalam perjalanan menuju gedung resepsi, aku duduk di samping Nabila yang gugup. Tangannya dingin dan berkeringat. Gugup? Tanyaku sambil memegang tangannya. Dia mengangguk. Sedikit. Tapi lebih gugup menghadapi ibu setelah semua ini. Aku mengerti yang dia maksud. Pernikahan Nabila dengan pilihan sendiri adalah ujian terakhir bagi Bu Siti. Apakah dia benar-benar telah berubah, atau hanya berpura-pura selama ini? Percayalah, Nabila. Ibumu lebih kuat dari yang kau kira, bisikku meyakinkan. Gedung resepsi dipenuhi tamu undangan. Yang mengejutkanku, banyak di antara mereka adalah tetangga yang dulu memusuhi kami. Sekarang mereka tersenyum ramah, menyapa kami dengan hangat. Ketika musik pengantin dimulai dan Nabila berjalan di antara barisan kursi menuju pelaminan, aku melihat Bu Siti di barisan depan. Air matanya mengalir deras,
Tapi kali ini bukan air mata kemarahan atau kekecewaan, melainkan kebahagiaan yang tak terbendung. Di tengah acara, Bu Siti tiba-tiba berdiri dan meminta mikrofon. Jantungku berdebar. Apakah dia akan membuat kejadian? Tapi yang keluar dari mulutnya sungguh di luar dugaan. Saya ingin berterima kasih pada semua yang hadir. Suaranya tegas meski bergetar. Terutama pada Dinda dan Indra. Dia menunjuk ke arah kami. Tanpa pengampunan mereka, saya tidak akan berdiri di sini hari ini, tidak akan menyaksikan kebahagiaan anak saya. Dia melanjutkan dengan suara yang semakin lantang. Dulu saya wanita yang penuh kebencian. Tapi lihatlah sekarang, anak saya menikah dengan pilihannya sendiri, dan saya belajar untuk merestui. Aku melihat Mas Indra di sampingku tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ketika acara selesai dan kami bersiap pulang, Bu Siti menghampiriku. Dinda, panggilnya dengan suara yang anehnya terdengar akrab sekarang. Nabila bilang dia ingin menemanimu ke acara arisan besok. Apakah aku boleh ikut juga? Ada keraguan di matanya, ketakutan akan penolakan. Aku tersenyum. Tentu saja, Bu. Kami akan jemput pukul 9. Dia mengangguk, lalu tiba-tiba memelukku erat. Terima kasih, bisiknya di telingaku. Di perjalanan pulang, Mas Indra memegang tanganku. Kau tidak menyangka semua ini akan berakhir seperti ini, bukan? Aku memandang keluar jendela, menyaksikan pepohonan yang berlarian di sepanjang jalan. Tidak ada yang berakhir, Indra. Ini baru babak baru. Karena perdamaian bukanlah garis finish, tapi perjalanan panjang yang harus terus dirawat setiap hari. Dan hari ini, di antara bunga-bunga pernikahan dan air mata kebahagiaan, kami semua telah mengambil langkah baru, menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Kini, ketika aku membuka jendela setiap pagi, tidak ada lagi sampah berserakan. Yang ada hanyalah tanaman-tanamanku yang subur, dan kadang sapaan hangat dari Bu Siti yang sedang menyiram bunga di rumahnya. Nabila sering berkunjung dengan suaminya, selalu membawa cerita-cerita baru. Dan Mas Indra? Dia masih sama, pria baik yang dulu memilihku, dan pilihan itu telah membawa kami pada petualangan tak terduga. Kadang aku merenung, apa yang akan terjadi jika dulu aku memilih membalas dendam? Mungkin rumah kami sudah hancur. Mungkin kebencian masih menggerogoti kampung ini. Tapi aku memilih jalan lain. Jalan yang berliku, penuh duri, tapi akhirnya membawa kami pada pemandangan indah yang tak ternilai. Dan untuk itu, aku bersyukur.